realistis dengan alam ciptaan. Bukan hanya dengan manusia kita harus bersatu kompak, tetapi dengan alam ciptaan ini. Maka alam ciptaan yang makin rusak karena alam lingkungan itu sudah terkontaminasi oleh banyak karena pabrik, oleh karena ulah kita, sehingga kotor sekitar kita, kemudian masuk ke air dan masuk ke tempat mandi, berenang di Danau Toba, bukan lagi senang, menjadi gatal-gatal alam, sakit-sakit, apalagi kalau diminum. Maka mulai makin sadar kita manusia tidak seenaknya saja membuang sampah, membuang segalanya, sehingga kehidupan ini menjadi terkontaminasi. Maka tempat kita makin dibabat hutan di tele, makin gundul tele dan juga yang lain juga. Maka bandanglah di Simanglape dan di Sihota. Apa yang terjadi lagi nanti dengan sekarang ini yang terjadi ini, akan makin ada bandang yang membuat manusia akan makin sengsara. Mengapa? Tidak berdamai lagi kita dengan alam. Minum air pun sudah susah kita. Jadi kalau ke Danau Toba, ke Haranggaul, atau ke Silelang, jangan asal minum. Oh, bahaya, bahaya. Sedangkan dimasak pun masih bisa bahaya, apalagi tidak dimasak. Alam rusak. Maka kerajaan Allah makin jauh dari kehidupan manusia, kerajaan yang lain makin masuk. Makanan pun sekarang ini saya lihat, waktu saya di Seribu dulu, waktu juga di Kamanjaya ini, saya lihat sudah pakai gincu semua, supaya anak-anak bisa melihat dengan matanya akan tergoda meminum dan makan. Padahal apa efeknya itu? Makanan-makanan sekarang ini yang cepat saji. Oh, apa efeknya itu? Kita tidak tahu. Di rumah sakit sekarang, di rumah sakit manapun, penyakit begitu hebat, dokter pun makin tidak tahu apa ini semua itu. Dari mana itu datang? Mungkin tidak berdamai lagi kita dengan alam sekitar kita. Jadi 3 sudah saya sampaikan, hubungan baik kita dengan Tuhan, hubungan baik kita dengan sesama manusia, dan hubungan baik kita dengan alam ciptaan ini. Dan satu lagi, hubungan baik kita dengan diri kita sendiri. Jangan kita sangka karena diri kita sudah berdamai kita dengan diri kita sendiri. Apakah kita sudah semua menerima diri kita sebagai rahmat anugerah Tuhan? Belum tentu. Mungkin kita yang di sini terima kasihlah, puji Tuhan, tapi banyak orang disesali dia lahir di dunia ini. Diciptakan oleh Tuhan kita lahir, dicipta kita menjadi ke dunia ini menurut citra Allah, imago Dei. Dicipta kita menurut citra Allah, tanpa jasa kita. Apakah ada jasa kita? Kita dicipta ke dunia ini, apapun tidak ada. Kita adalah gratis, rahmat, pemberian Tuhan. Kemudian lahir kita sebagai laki-laki dan perempuan. Apakah ibu bapak lahir sebagai laki-laki dan perempuan? Gembirakah sebagai laki-laki? Aku sendiri bangga Tuhan, syukur bahwa Engkau mencipta saya, lahir saya menjadi laki-laki. Apakah ibu juga menjadi lahir dan bangga sebagai perempuan? Waktu saya di Brastagi, ada beberapa ibu yang datang kepada saya, pastor, guru tuturku, engkau makan dulu,
Kain mata lain tempat di bata aku jadi di langit. Serbu cukurku. Waktu bicara lagi aku enggak menjadi pakar. Kain maka bagi kaya laksana maka guru cukurku. Oh, perbulananku datang ke rumah bela itu minum piung baru lambe hangat mengkater aku depak. Oh, sejujurnya datang malam mengajar di tempat ibadah kami jadi dulu malam, tapi ketika penelaku perbahanan perbulangan bukan maka buku mas. Engkau maka pakai bisa lagi aku nggak baca tak buku gempeng tak sampai kira apa perbuatan. Jadi lain soal rupanya karena lagu langkah suaminya yang tidak beres maka dia mau menyebar. Tapi para ibu bangga dengan ibu sebagai wanita. Bangga. Kalau tidak bangga sudah ada sesuatu. Kalau tidak bangga sudah ada sesuatu. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, 4 dimensi kehidupan kita, relasi kita harus baik, pantas dan layak. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama kita, hubungan kita dengan alam ciptaan ini, hubungan kita dengan diri kita. Kalau kita bangga dengan diri kita, kita akan penuh syukur. Kalau bangga dengan diri kita, maka kita akan berterima kasih. Bangga kita. Tapi kalau tidak bangga kita dengan diri kita, min diri bagi kalaka ernibi kita. Bapak nanti kurang customer. Ela tube. Nama nipi deh kita semua. Marnibi jong-jong. Tetapi Jong-jong kayak Tina. Jong-jong lebih menerima mati tepis sebagai walaupun saya ikut katanya satu motor kauter. Saya bangga sebagai laki-laki. Saya bangga walaupun begini tampilanku. Tapi Tuhan melihat saya. Tuhan menciptakan saya. Walaupun ada yang lebih kaya dari saya, lebih tampan dari saya, lebih tinggi dari saya, tapi tidak pernah dipilih Tuhan menjadi imam. Aku bangga. Walaupun pendek-pendek saya di sini, tapi dipilih Tuhan menjadi imam. Saya bangga. Saya mungkin lebih gembira saya dalam kehidupan ini daripada mungkin bapak-bapak di luar sana, daripada saya sendiri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dicintai Tuhan, teman seperjalanan, maka panggilan dari Tuhan itu kepada kita masing-masing, dicipta kita laki-laki dan perempuan menurut yaitu tempas di batang wajah Allah sendiri. Kita manusia tanpa jasa kita, lahir kita ke dunia tidak ada jasa kita, tapi Tuhan yang berjasa. Siapa yang berlahir yang berjasa? Kita lahir ke dunia, kita tidak ada jasa kita. Paling-paling ibu bapak kita dan yang berjasa. Saya yakin itu. Maka ibu bapak saya yang saya bersyukur kepada ibu bapak saya bahwa dengan perantaraan Tuhan saya lahir ke dunia sebagai manusia. Bagaimana kalau dicipta Tuhan saya menjadi menci, mosi, atau ular, nipi, tapi tidak pernah dicipta saya menjadi nipi, ular, tapi dicipta saya menjadi manusia ciptaan Allah. Luar biasa Tuhan mencintai kita. Itulah cinta Tuhan, ibu bapak, saudara-saudara yang dicintai Tuhan. Dipanggil menjadi suami istri, dipanggil menjadi guru, dipanggil sebagai pegawai negeri atau swasta. Apakah menyesal? Tak usah. Dikatakan oleh Yesus,
Bukan kamu yang memilih akulah yang memilih kamu dan menyuruh kamu untuk berbuah banyak. Di dalam Yohanes 15:16, Tuhan yang memilih kita dengan peranan kita yang beraneka ragam ini anugerah Tuhan. Maka kita terima dengan rasa bangga, penuh syukur, dan jangan pernah kita mengatakan, bicara banci aku bagi kalangan. Au sudah di mana buyaunya son anak. Tak usah. Bisa kita meniru, boleh, tapi jangan menjadi seolah-olah disesali kehidupan ini karena tidak seperti orang lain. Itu saya rasa yang kurang tepat. Maka ibu bapak, tanda dan bukti kerajaan Allah di dalam kehidupan kita ialah rasa damai. Rasa damai dalam kehidupan kita, rasa damai dengan teman kita, kemudian rasa gembira. Kegembiraan itu adalah tanda dan bukti uang kerajaan Allah. Kemudian rasa bahagia itu pun menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Rasa kerasan dalam kehidupan ini itu pun menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah. Maka rasa damai, rasa gembira, rasa bahagia, rasa kerasan, rasa bersaudara kita, inilah tanda kehadiran kerajaan Allah. Maka kerajaan Allah bukan jauh, tapi di dalam kehidupan manusia. Ini harus kita ingat supaya jangan kita bermimpi. Oh, boleh bertidur, among hasusan biso, aliso bisugo, ayah ada. Oh, dunia dah berapa kinisaran ni cenda, tenggo di surga, bermimpi kita. Lama jalan Kristen ini, lama jalan Yesus. Keduari menggunakan kerajaan di bawah. Kepenuhannya akan disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi tugas kita mau menciptakan, mengadakan supaya kerajaan Allah memang hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak hadir itu, kita bermimpi dan kita nanti akan mengajarkan ama ngeda tahu pada guna siti ama nasinero musee besukui ama asinero. Bukan. Sekarang walaupun dia sakit, tetapi karena sapaan saya, karena kunjungan saya, karena doa saya, dia merasa terhibur dan kuat. Kerajaan Allah hadir. Ibu Bapak, maka kerajaan Allah bukan mimpi. Kerajaan Allah adalah nyata. Yakin dan percaya Ibu Bapak? Yakin? Yakin. Karena dia sudah mempersembahkan putranya untuk keselamatan kita. Jadi bukan mimpi. Sudah datang Yesus menebus kita. Mungkin kita salah mengerti, atau mungkin kita kurang mempraktekkan apa arti kerajaan Allah, sehingga orang makin merasa jauh kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Maka sifat kerajaan Allah yang kita miliki, yang diajarkan oleh Yesus, saudara-saudara yang baik, kini dan di sini hadir kerajaan Allah, dimulai dari perjanjian lama, dimulai dari dulu, tapi sekarang sudah hadir, dilengkapi nanti disempurnakan. Itu adalah iman kita. Tapi sekarang di sini dan sekarang, Gundari Ijenda, Ijom Nuang, kerajaan Allah harus menjadi kenyataan Ibu Bapak. Kalau belum, berarti kita belum berfungsi maksimal dan orang lain masih terlalu kuat yang merongrong kerajaan Allah. Ibu Bapak yang saya cintai,
Teman, secita-cita, seperjalanan sebagai umur emas. Umur emas. Hal-hal yang melawan kerajaan Allah ini perlu kita cermati. Maka yang diberikan panitia surat 2 Timotius tadi itu memang sangat luar biasa itu. Sangat luar biasa. Akan kami lihat beberapa apa yang mengganggu kerajaan Allah dalam kehidupan kita, sehingga banyak orang makin merasa jauh kerajaan Allah. Yang pertama ialah egoisme dan individualisme manusia. Inilah yang melawan, yang menggugat kerajaan Allah di dunia ini. Makin kuat egoisme manusia, penderitaan akan menjadi-jadi. Maka kehidupan ini kurang nyaman, Ibu Bapak. Rencana Tuhan menciptakan kita bukan sendiri-sendiri, tetapi bersama. Bahkan hidup berkeluarga. Hidup bersama adalah rencana Tuhan, bersama orang lain, sehingga kerajaan Allah itu dalam relasi yang baik dengan sesama kita. Inilah tempat kerajaan Allah itu, dan inilah jaminan kebahagiaan itu. Inilah jaminan kedamaian itu. Tanpa orang lain tak mungkin aku bertumbuh, berkembang seperti sekarang ini. Tanpa ibu bapak tak mungkin, tanpa saudara tak mungkin berkembang dan berbahagia. Maka tidak bisa kita pisahkan diri kita dari orang lain. Dan inilah yang merongrong kerajaan Allah. Dan ini yang melawan kerajaan Allah. Orang terlalu individualistis. Orang terlalu memperhatikan dirinya sendiri. Dan inilah dunia barat yang makin gelisah dalam kehidupannya.